Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah ma ba'd. Teman-teman, ketemu lagi dengan Usica. Kali ini kita masuk pelajaran ke-7, yaitu adzan dan iqamah. Mari kita belajar bersama-sama. Adzan ialah dzikir khusus dalam rangka pemberitahuan bahwa waktu sholat telah masuk. Sedangkan iqamah adalah dzikir khusus dalam rangka pemberitahuan bahwa sholat jamaah akan segera dimulai. Jumlah kalimat adzan ada 15, sedangkan jumlah kalimat iqamah ada 11. Seperti yang kita ketahui bersama, khusus untuk sholat subuh ditambah kalimat as-sholatu khairum minan naum 2 kali setelah hayya 'alal falah yang kedua. As-sholatu khairum minan naum berarti sholat itu lebih baik daripada tidur. Mengapa ada 2 kalimat tersebut? Karena ketika waktu subuh adalah saat dimana kita masih terlelap tidur. Dan kalimat tersebut sebagai pengingat bahwa sholat itu lebih baik daripada tidurnya kita. Adzan hanya sah dikumandangkan oleh seorang muslim laki-laki yang berakal dan mumayyiz. Adapun wanita tidak diperintahkan untuk mengumandangkan adzan maupun iqamah. Karena pelajaran kali ini cukup singkat, Ustadzah lanjut ke pelajaran ke-8, yaitu sunnah-sunnah adzan. Ada beberapa sunnah-sunnah dalam adzan, diantaranya 1. Menghadap kiblat. Jadi ketika kita adzan, ketika kita menghadap kiblat, kita mendapat pahala sunnah. Namun bukan berarti kita tidak boleh menghadap selain kiblat. 2. Dalam keadaan berwudu. Ketika kita adzan dalam keadaan wudu, maka kita mendapat pahala sunnah. 3. Adzan dengan posisi berdiri. Posisi terbaik ketika kita adzan adalah berdiri. Maka ketika kita mengumandangkan adzan dalam posisi berdiri, kita dapat pahala sunnah juga, teman-teman. 4. Mengeraskan suara. 5. Mengambil nafas dan berhenti sejenak setiap selesai mengumandangkan kalimat adzan. 6. Membaca 2 kalimat syahadat secara lirih, kemudian mengulanginya dengan suara lantang. 7. Membaca as-sholatu khairum minan naum 2 kali ketika adzan subuh setelah hayya 'alal falah yang kedua. Jadi, kalimat as-sholatu khairum minan naum itu sifatnya sunnah, bukan wajib. Ketika adzan subuh, kok kita lupa atau sedang tidak ingin mengucapkan as-sholatu khairum minan naum, itu tidak masalah, teman-teman. Adzan kita tetap sah dan bisa dilanjutkan hingga selesai. 8. Menolehkan wajah ke kanan ketika mengumandangkan hayya 'ala sholah, seperti pada gambar nomor 1, dan menoleh ke kiri ketika mengumandangkan hayya 'alal falah, seperti gambar kedua, tanpa diikuti dengan gerakan dada. Jadi, yang bergerak ke kanan dan ke kiri hanya wajah kita atau kepala kita. Badan kita tidak ikut menoleh.